Pagi, Nenenes. Apa kabar? Ketemu lagi sama Mami Wakos hari ini ya. Mami Wakos dapat pertanyaan-pertanyaan salah satunya dari Instagram ataupun dari WA ya. Payudara saya kecil. Bisa nggak ya saya nyusuin gitu? Payudara saya ukurannya cuma 32, 34. Bisa nggak nyusuin? Aduh, kalau lihat ibu-ibu yang lain kok ya payudaranya bisa sampai 38 ukurannya, cupnya gitu ya. Ada memang kekhawatiran seperti itu banyak dialami oleh nenek semuanya ya pada fase mau menyusui itu. Eh, Mami Wakus akan coba jelaskan di sini. Jadi, yang ukurannya 32, yang ukurannya 34 ya, jangan khawatir. Yang namanya ASI itu, produksi ASI tidak dipengaruhi dari ukuran payudara ya. Jadi, banyaknya ASI itu ya tergantung kemampuan payudara memproduksi ASI itu sendiri. Jadi jangan pesimis gitu, ukuran saya kok biasanya orang hamil nambah, kok saya mah gini aja ya gitu ya, atau lihat orang lain segede semangka kok saya malah segede, tetap aja segede jeruk gitu kan ya. Jadi jangan khawatir, sebenarnya ASI itu bukan dipengaruhi oleh ukuran payudara, tapi kemampuan payudara itu sendiri dalam memproduksi ASI. Nah, kemampuan dalam memproduksi ASI itu sendiri sebenarnya bisa dimanipulasi sama kita loh. Jadi bukan berarti yang payudara kecil ASI sedikit atau yang payudara besar ASInya banyak. Oh tidak, bukan seperti itu jawabannya. Bisa jadi loh yang payudaranya besar malah misalkan dia kok ASI saya sedikit. Nah, bisa jadi itu terjadi. Nah, bagaimana sih cara menstimulasi atau produksi ASI itu sehingga bisa menjadi banyak ya. Tapi Mami Wakos juga kadang suka bingung juga ya kalau lihat di IG sampai nimbun satu kulkas gitu ya, ASI, stok ASI gitu ya, sampai berapa kulkas malah ya gitu. Itu maksudnya untuk apa gitu ya. Karena memang tidak perlu seperti itu juga ya. Kasihan juga ibunya, capek ya, pasti dia pompa terus, toh nanti yang kepakainya ya kita sesuaikan dengan kebutuhan bayi aja. Jadi pada prinsipnya neneners, produksi ASI itu tergantung dari jumlah pengeluaran yang payudara atau ASI keluarkan. Semakin sering si ibu menyusui atau semakin sering ASI dikeluarkan, itu produksinya justru akan semakin banyak. Benar, beda ya. Kalau kita isi aqua nih galon, semakin sering kita minum makin cepat dia habisnya ya. Beda, justru kebalikannya ini kalau di stimulasi ASI ya, produksi ASI. Semakin sering seorang ibu menyusui atau semakin sering ASInya dikeluarkan, justru pasokannya akan bertambah. Ya, jadi prinsipnya ibarat pabrik nih, ada tuh yang namanya oksitosin dan prolaktin. Jadi si prolaktin itu, hormon prolaktin itu dia yang memproduksi ASI. Nah, oksitosin itu atau pabriknya ya si prolaktin itu. Oksitosin itu dia yang mendistribusikan si ASI itu, yang memasarkan lah ya. Jadi ketika permintaan banyak dari luar, contohnya nih 2 jam sekali si ibu menyusui, pada bayi baru lahir memang 2 jam sekali ya kebutuhan bayi itu menyusu, maka 2 jam selanjutnya payudara akan terasa penuh lagi, karena memang kebutuhannya dia sudah disetting oleh si oksitosin. Wah, nih di luar udah ada yang minta lagi nih ASI, cepet dong kamu produksi lagi. Nah gitu. Beda cerita kalau misalkan si oksitosin nganggur, ya artinya ASInya ada nih tapi dia nggak ada permintaan nih, si bayi nggak mau nyusu atau nggak dikeluarin sama si ibu. Aduh gudang stop, jangan tambah produksi nih, soalnya ini juga masih ada. Nah itu. Jadi memang semakin tinggi produktivitas penyebaran atau pengeluaran ASI, itu akan semakin tinggi produksi ASI di dalam gudang. Nah, terus hubungannya kan gini nih, kalau ASInya kecil dia nggak ada pabriknya sedikit dong gudangnya gitu ya, atau yang payudaranya besar berarti dia gudangnya, oh enggak, ASI itu di dalam struktur anatomi payudara itu tidak ada yang namanya sekarang gudang ASI ya. Jadi semuanya hanya saluran saja, duktus-duktus saja. Jadi langsung sebenarnya ya, tidak ada gudang, tidak ada penyimpanan. Nah, justru semakin kita keluarkan itu, payudara itu akan semakin terasa nyaman ya. Lembek kan ya, 2 jam sekali nih bayi nyusu jam 9.
10, 11, nah 11.30 atau jam paling telat itu jam 12 si bayi harus sudah mulai menyusu lagi. Mami, gimana dong? Si bayi menyusu berapa lama sih durasi normalnya? Ya paling 15 menit itu sudah cukup buat si bayi menyusu. Terus baru sebelah dia udah tidur, gimana dong? Nah yang sebelah laginya, mami pumping, pompa. Jangan menunggu nanti di sesi berikutnya disusukan. Nah, nanti timbul masalah. Inilah bengkak lah, nyeri lah gitu kan ya, atau sayang buat nanti aja, nggak usah sayang, semakin sering dikeluarkan nanti jam 12 ini udah penuh lagi sebenarnya. Jadi 15 menit misalkan payudara kiri ya disusukan, udah selesai bayi tidur ya sudah, kalau dia sudah kenyang tidurkan saja. Nah mami sebelah kanannya pompa, barulah itu yang disimpan ya. Nah, disimpan ini bukan untuk disusukan juga sebenarnya, karena lebih baik, lebih bagus itu susu yang memang menyusu langsung ya, direct feeding langsung. Simpan aja di kulkas itu untuk cadangan ya. Kalau nanti misalkan sewaktu-waktu nenek nurse mau pergi atau ditinggal si bayi. Jadi bukan khusus untuk nanti diberikan gitu ya. Atau misalkan ya udah buat bagian nanti malam bapaknya yang nyusuin pakai dot aja. Wah, nggak juga ya. Kalau memang nenek nurse ada di samping si bayi, mau pagi mau malam ya susukan juga. Justru bagus itu pada saat menyusui pada saat malam ya, dimana si bayi itu hormon-hormon yang ada di terstimulasi itu pada saat malam hari, dari ASI malam hari. Jadi memang kita harus strike ya di 3 hari pertama itu. Memang proses adaptasi yang begitu luar biasa untuk ibu dan bayi ya pada saat proses menyusui. Jadi harus banyak support dari suami, dari keluarga yang lain ya. Nenek nurse harus percaya, harus yakin dulu ya bahwa nenek nurse bisa menyusui. Ingat, selagi kita punya payudara, asal payudaranya bukan seperti Lucinta Luna ya tanam payudara, kita harus yakin kita bisa menyusui ya. Kemudian kita berdoa, minta sama Allah, ya Allah izinkan saya untuk menyusui sesuai dengan perintahmu menyusui sampai 2 tahun, seperti itu. Kemudian sering-sering melakukan bonding ya 3 hari pertama itu. Jadi jangan khawatir ASI saya masih sedikit ya, memang 3 hari pertama bayi memang masih butuh sedikit ASI. Jadi jangan merasa minder atau merasa putus asa ketika ini kok sedikit bayi rewel. Kalau bayi rewel itu belum tentu lapar, bisa aja dia BAK, basah nggak nyaman, ataupun dia misalkan ya namanya juga yang biasanya di dalam perut kita ujug-ujug di dunia nih, dengar suara banyak, dengar bayangan-bayangan orang, mungkin dia akan merasa insecure, jadilah dia menangis. Yang dibutuhkan apa? Bisa saja hanya cukup pelukan, jadi belum tentu lapar ya. Kemudian pastikan memang kita siap dengan nutrisi ya. Ibu pasca melahirkan itu luar biasa lelahnya gitu ya, tenaganya, pikirannya, tenaga dan sebagainya. Jadi memang bayi tidur ibu harus ikut tidur. Nah, tapi bisa mungkin 2 jam sekali kita tetap bangun. Jadi kita ikuti pola tidur bayi. Ya, makanya di rumah 3 hari pertama itu atau di vaskes itu kita memang perlu istirahat ya. Minta bantuan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan rumah ataupun hal yang lainnya, membantu kita mempersiapkan diri gitu ya. Jadi produksi ASI itu memang semakin sering dikeluarkan atau semakin sering disusukan, semakin sering dipumping, itu ASI akan semakin banyak. Tapi ingat, kita juga harus memperhatikan bahwa kebutuhan ASI bayi itu memang masih sedikit. Yang tahu dia udah kenyang atau tidak ya si bayi itu sendiri. Ciri-cirinya ya dia tidur ketika menyusui, itu artinya dia sudah kenyang. Yang pasti kita harus belajar posisi dan perlekatan menyusui, jadi supaya ibu nyaman, bayi pun puas gitu. Kadang ada yang bilang, aduh anak saya sampai setengah jam, 1 jam tuh, apalagi kalau anak laki tuh biasanya nyusunya lama gitu ya. Nah sebenarnya tidak ada perbedaan gender ya antara laki dan perempuan. Kalau menyusui itu ya rata-rata sebenarnya kecukupannya hanya 15 menit saja. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan ASINya itu dalam waktu 15 menit. Yang bisa sebelah payudara, bisa kedua payudara. Jadi itu beda-beda, tidak bisa disamakan pada setiap bayi. Jadi moms, simpulannya nih, ukuran payudara tidak mempengaruhi produksi ASI, tapi kapasitas payudara itu sendiri yang memproduksi ASI itu yang menentukan jumlahnya. Nah, tapi caranya supaya ASI banyak
ya sering disusukan pasti ASI akan semakin banyak ya gitu. Prinsipnya ya 2 jam sekali aja keluarkan ASINya, baik disusukan yang sebelah atau yang sebelah lagi dipumping seperti itu ya. Cukup ya Mams, jangan khawatir yang ukuran 32, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, neneners.